Langkah pertama, kita jalankan mesin virtualnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa sintak dasar pada Debian, seperti gimana cara login, logout, bikin folder, menghapus folder, dan lainnya. Di Debian ini ada istilah login sebagai admin dan login sebagai user. Kalau kita ingin login sebagai admin, maka kita tinggal ketikkan saja root. Setelah itu kita masukkan passwordnya yang sudah dibikin dari awal menginstal Debian-nya. Nah, artinya kita sudah berhasil login sebagai seorang admin. Tanda pagar itu menandakan bahwa kita sudah login sebagai seorang admin, dan bacaan root yang di depan itu juga menandakan bahwa kita login sebagai seorang admin. Kalau kita mau login sebagai user, tinggal kita ketik dulu logout. Setelah itu kita masukkan usernya, masukkan password, enter. Nah, berhasil. Kalau kita login sebagai user, itu ditandai dengan tanda $. Kalau kita mau mengkonfigurasi pada Debian, itu tidak bisa login sebagai user, tetapi kita harus login sebagai admin. Gimana cara kembalinya? Cukup kita ketikkan logout saja. Perlu diingat, untuk mengkonfigurasi pada Debian, kita harus login sebagai admin. Jadi pertama-tama kita ketikkan root dulu, setelah itu kita masukkan passwordnya. Cara membuat folder kalau di dalam Debian namanya adalah directory. Bagaimana cara membuat directory pada Debian? Caranya adalah kita ketikkan dulu perintahnya mkdir atau make directory spasi nama direktorinya apa yang mau kita buat. Misalnya kita buat namanya data penting. Kalau kita mau melihat direktori yang kita buat berhasil atau tidak, cukup kita masukkan perintahnya adalah ls, enter. Nah, artinya udah berhasil. Lalu bagaimana jika kita mau menghapus direktori tersebut? Caranya cukup kita ketikkan rmdir atau remove directory spasi nama direktori yang kita mau hapus tadi, enter. Lalu kita mau melihat berhasil atau enggaknya, cukup kita ketikkan ls. Nah, sudah tidak ada lagi kan nama direktori data penting tadi, artinya udah kehapus. Fungsi ls sendiri adalah untuk melihat isi direktori. Jadi kalau kita buat direktori mkdir hola misalnya, setelah itu kita mau lihat isinya, ketikkan ls untuk melihat isi direktori hola. Bukan hanya untuk direktori hola saja ya, tapi untuk semua nama direktori. Kalau kita mau melihat isinya, tinggal ketikkan saja ls. Kalau kita mau masuk ke dalam direktori, perintahnya adalah ketikkan cd, singkatan dari change directory. Nah, berubah. Berarti kita sekarang ada di dalam direktori hola. Kalau kita mau keluar dari direktori hola, ketikkan aja cd. Jadi bedanya kalau kita mau masuk dalam sebuah direktori atau mau pindah direktori, cukup kita ketikkan cd spasi nama direktorinya. Kalau misalnya mau keluar dari direktori, cukup ketikkan cd. Nah, sekarang kita sudah keluar dari direktorinya. Oke, sintak berikutnya ada yang namanya text editor. Jadi text editor itu ada 3. Ada nano, ada pico, dan vim. Text editor fungsinya untuk mengedit file-file konfigurasi. Yang sering dipakai orang biasanya adalah nano. Contoh penggunaan nano, misalnya kita mau
mengkonfigurasi IP address. Sintak untuk mengkonfigurasi IP address adalah ketikkan nano spasi /etc /network /interface. Lalu kita tekan enter. Nah, disinilah kita nantinya mengedit file IP address. Di Debian ini ada namanya tombol tab yang fungsinya untuk memunculkan sintak dari konfigurasi yang benar. Kita contohkan yang tadi, nano /etc /network /interface. Kalau gitu kan kepanjangan. Supaya lebih mudah, kita gunakan tombol tab saja. Langsung tab. Nah, keluar tulisannya yang benar. Selanjutnya, misalnya kalau kita mau membuat directory, bisa pakai tombol tab mkd, lalu kita tekan tombol tab IPA. Kita buat directory IPA, lalu kita mau hapus directory IPA, tinggal kita ketikkan rm, tekan tombol tab, maka muncul tulisan yang benar. Nah, kalau kita mau menghapus hola, tinggal kita ketik rm, tekan tombol tab, spasi hola, lalu tekan tab. Coba kita lihat apakah hola udah berhasil dihapus. Yap, tidak ada lagi. Nah, kita tadi sudah belajar tentang cara membuat directory, ngapus directory, cara login. Jadi, ini yang perlu diingat ya. Kalau kita login sebagai admin dan sebagai user itu berbeda. Coba kita contohkan dulu. Ingat, kalau kita mau login sebagai admin, kita perlu mengetikkan root. Setelah itu kita masukkan passwordnya yang sudah kita bikin dari awal menginstal Debian di dalam VirtualBox. Nah, jadi tanda pagar itu menandakan bahwa kita sudah login sebagai seorang admin. Sintak dasar selanjutnya, misalnya kita mau merestart Debiannya, maka perintahnya tinggal kita ketikkan saja reboot. Setelah itu kita enter, maka Debiannya akan merestart dengan sendirinya. Kita tunggu loadingnya dulu. Sekarang kita coba login sebagai seorang user. Kita ketikkan namanya, lalu kita masukkan password. Nah, jadi kalau kalian ingin login sebagai seorang user, namanya itu terserah saja. Terserah kalian menamai Debian itu apa saat menginstal, bebas ya. Kalau kita mau login sebagai seorang admin, tinggal kita ketikkan saja logout. Akan keluar tampilan di halaman luarnya. Kita ketikkan saja root, masukkan password lagi. Selesai. Langkah berikutnya, misalnya kita udah mengetikkan perintah yang banyak-banyak, terus kita pengen membersihkan layar, maka perintah untuk membersihkan layar itu sintaknya cukup kita ketikkan saja clear. Nah, udah berhasil dibersihkan, udah kembali ke kursor awal. Nah, kalau kita pengen melihat sintak-sintak yang udah kita buat sebelumnya, cukup menggunakan tombol panah ke atas atau tombol panah ke bawah untuk melihat sintak yang pernah kita buat. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang terakhir, bagaimana kalau kita mau shutdown OS Debiannya? Jadi perintahnya cukup kita ketikkan init spasi 0, lalu tekan enter.
Kita tunggu sebentar loadingnya. Nah, udah berhasil shutdown. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.